warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Suci akan mempresentasikan tentang sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional menurut Shapiro adalah menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, serta mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Sistem keuangan internasional pun didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari berbagai negara di dunia, termasuk penyesuaian aliran modal, perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Para ahli beranggapan bahwa uang dan sistem moneter internasional merupakan unsur yang bersifat netral, baik ekonomis atau politis. Namun anggapan ini tidak terbukti dalam ekonomi modern. Sedangkan sejarah sistem moneter internasional adalah sistem finansial yang memainkan peran sentral dalam ekonomi politik global. Sejak abad akhir, awal pembentukan sistem ini melalui berbagai transformasi dalam menanggapi perubahan kondisi politik dan ekonomi baik level domestik maupun internasional. Transformasi kedua terjadi setelah Perang Dunia Kedua, ketika sistem Bretton Woods tengah berjalan. Sebab di tahun 1970-an, periode perubahan di bawah ini terjadi dari standar pertukaran emas menjadi dolar Amerika. Perubahan ini memiliki konsekuensi politik yang cukup penting tentang siapa yang mendapatkan apa dan bagaimana dalam ekonomi politik global ini. Sedangkan sistem penerapan mata uang, ada beberapa sistem dalam penerapannya. 1. Mengambang bebas, yaitu berdasarkan sistem ini kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas, yaitu tergantung kekuatan pasarnya. Kedua, sistem kurs tetap, yaitu pemerintah tetap menjaga nilai dan tingkat yang telah ditetapkan dengan membeli atau menjual valuta asing. Yang ketiga itu pengembangan terkendali, yaitu sistem mengembang bebas karena ketidakpastian kurs. Keempat itu perjanjian zona target tertentu. Perjanjian ini beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uang secara bersama dalam wilayah kurs tertentu. Yang kelima itu dikaitkan dengan mata uang lain. Contohnya negara anggota IMF yang mengkaitkan nilai mata uang terhadap mata uang lainnya. Yang keenam itu dikaitkan dengan kelompok mata uang lainnya. 21 negara mengkaitkan mata uang terhadap kelompok mata uang lainnya, di mana biasanya terdiri dari mata uang maupun mata uang partner dagang yang penting. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran internasional. 1. Pembelian atau importir dan penjualan eksportir. Kedua itu adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara. Ketiga itu komunikasi antara negara yang terutama berbobot berat, tinggi, dan berukuran besar yang masih menyita waktu. Cara pembayaran internasional. Adapun cara pembayaran internasional yaitu 1. Pembayaran dengan melalui surat wesel. Yang kedua itu kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi itu adalah pembayaran yang mengalihkan penyelesaian hutang piutang. Ketiga itu pembayaran tunai. Pembayaran tunai ini dilakukan secara
cash atau memakai cek. Alat pembayaran internasional yaitu melakukan pembayaran ke luar negeri karena adanya transaksi internasional yang diperlukan suatu alat pembayaran atau alat pembayaran luar negeri, yaitu disebut dengan devisa. Sistem devisa yang dilakukan antar negara satu dengan yang lain berbeda-beda karena setiap negaranya mempunyai mata uang sendiri-sendiri yang diperlukan dalam perdagangan. Sekian presentasi dari saya tentang sistem moneter internasional. Terima kasih.